Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Latono dengan NIM 1913-20-950. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis wilayah dan tata ruang. Apa itu analisis? Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penilaian bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Selanjutnya itu wilayah. Wilayah merupakan ruang kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Berikutnya itu tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Analisis wilayah dan tata ruang terdiri atas ruang, tata ruang, pola ruang, dan struktur ruang. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara keberlangsungan hidupnya. Selanjutnya itu tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Selanjutnya pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Selanjutnya itu struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Kemudian perencanaan tata ruang. Perencanaan tata ruang menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang terbagi atas 3, yaitu yang pertama, perencanaan tata ruang wilayah nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008. Rencana tata ruang wilayah nasional yang selanjutnya disebut RT/RWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. Perencanaan tata ruang nasional merupakan kebijakan jangka panjang yang memiliki jangka waktu 20 tahun dan dilakukan peninjauan ulang setiap 5 tahun sekali. Kemudian yang kedua, perencanaan tata ruang provinsi. Rencana tata ruang provinsi atau RT/RWP adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau atau kepulauan, dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional. Sama halnya dengan perencanaan tata ruang nasional, jangka waktu RT/RW provinsi ini berlaku selama 20 tahun dan akan ditinjau setiap 5 tahun sekali. Yang ketiga yaitu perencanaan tata ruang kabupaten atau kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten atau kota yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau atau kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, RT/RW provinsi, dan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi. Perencanaan tata ruang kabupaten atau kota mendefinisikan rencana tata ruang wilayah kota sebagai arahan bagi pemerintah kota, masyarakat, dan dunia usaha dalam pemanfaatan ruang. Kemudian rencana rinci tata ruang adalah sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang yang disusun apabila 1.
rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 2. Rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta. Dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan. Kemudian rencana tata ruang. Proses penyusunan RTR terdiri dari 1. Proses penyusunan RTR tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu persiapan penyusunan. Yang kedua pengumpulan data. Yang ketiga pengolahan data dan analisis yang meliputi perumusan konsepsi rencana dan penyusunan rancangan perda provinsi tentang RT/RW provinsi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu kelibatan peran masyarakat dalam perumusan konsepsi RTR. Dan yang ketiga yaitu pembahasan rancangan perda tentang RTR oleh stakeholder. Dan yang keempat yaitu jangka waktu penyusunan dan penetapan rencana RTR maksimal 24 bulan. Materi selanjutnya yaitu penggunaan lahan atau land use. Penggunaan lahan adalah setiap bentuk campur tangan atau intervensi manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik material maupun spiritual. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan. Yang pertama yaitu faktor fisik dan biologis, yaitu keadaan geologis tanah, air, iklim, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan kependudukan. Yang kedua yaitu institusi, yaitu hukum pertanahan, keadaan politik, dan keadaan sosial. Dan yang ketiga yaitu ekonomi, yaitu keuntungan, keadaan pasar, dan transportasi. Klasifikasi penggunaan lahan terbagi atas dua, yaitu klasifikasi penutup lahan. Yang pertama yaitu klasifikasi penutup lahan, yaitu seperti lahan terbangun, lahan terbuka, tubuh air, dan vegetasi. Yang kedua yaitu klasifikasi penggunaan lahan, yaitu seperti permukiman, lahan pertanian, danau atau tambak, hutan, dan kebun campuran. Materi selanjutnya yaitu analisis daya dukung atau carrying capacity. Daya dukung digunakan untuk menggambarkan kemampuan fisik biologis lanskap untuk menahan penggunaan di atasnya. Dampak penggunaan akan mempengaruhi vegetasi, sistem air dan tanah, satwa liar, dan lain-lain. Memperlihatkan jumlah dari penggunaan yang konsisten dengan beberapa ukuran secara kualitatif di dalam pengalaman rekreasional. Dampak dari peningkatan penggunaan lahan menyebabkan konflik sosial dan berpengaruh pada kenyamanan ruang lingkup, selanjutnya yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup analisis daya dukung. Yang pertama yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.